Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa semester 1 di program studi matematika Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit video mengenai mata kuliah pengantar teknologi informasi untuk pertemuan pertama. Jadi konten dalam perkuliahan ini yang pertama adalah sebelum UTS kita nanti akan mempelajari mengenai sistem komputer, ada perkembangan komputer, lalu ada perangkat-perangkat komputer ya. Ada perangkat keras komputer, ada input, proses, penyimpanan, kemudian output, kemudian ada perangkat lunak komputer yang berupa aplikasi dan sistem, lalu ada tahapan pemrograman. Selanjutnya sesudah UTS akan ada beberapa materi yang nanti mungkin materi ini akan saya buat menjadi problem by kasus ya. Jadi ada komunikasi data, konektivitas, pengembangan sistem, dan manajemen basis data. Berarti pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem komputer. Pertama, yaitu pertanyaan besar ya. Apa itu komputer? What is computer? A computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve, and process data. Sebuah komputer adalah perangkat elektronik yang bisa memanipulasi informasi ya atau data, di mana mempunyai kemampuan untuk menyimpan, mengumpulkan, dan memproses data. Dalam kajian lain, a computer is a machine or device that perform process, calculation, and operation based on instruction provided by a software or hardware program. It has the ability to accept data or input, process it, and then produce output. Sebuah komputer adalah mesin atau alat yang melakukan proses, perhitungan, dan operasi berdasarkan instruksi yang diberikan oleh software atau hardware program. It has the ability, mempunyai kemampuan untuk menerima data, memprosesnya, kemudian menghasilkan luaran. Ya, jadi dari dua hal ini, apa yang dinamakan komputer? Komputer itu adalah sebuah alat ya, bisa dikatakan alat atau mesin yang tugasnya ada 3, yaitu proses, menghitung, dan beroperasi. Jadi ada 3 data itu. Kemudian komputer itu mempunyai kemampuan untuk menerima inputan, memproses inputan tersebut, dan mengeluarkan outputnya atau produknya. Nah, jadi secara umum, komputer itu berasal dari kata compute ya, atau hitung, sehingga komputer itu mempunyai makna penghitung. Pada tahun 1646, itu orang berfokusnya adalah orang yang menghitung ya. Jadi pada tahun 1646, itu perhitungannya dilakukan oleh orang. Kemudian 2 abad setelah itu, yaitu pada tahun 1897, orang baru berpikir untuk menciptakan alat hitung mekanis. Ya, ini dari sumber Barnard Concise Dictionary of Etymology dari Inggris. Sehingga istilah komputer itu muncul sebagai alat yang dipakai untuk mengolah data atau informasi menurut aturan yang telah dirumuskan. Atau mungkin komputer itu bisa dikatakan sebagai sistem pengolah informasi. Menurut perkembangannya, alat pengolah data itu yang pertama adalah peralatan natural, yaitu manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana. Dan faktor terpenting dalam pemakaian alatnya adalah menggunakan tenaga tangan atau manusia. Masih ada nggak? Masih ya, yaitu jari kita ya, jari kita. Kemudian peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Masih ada juga?
Masih ya, yaitu kalkulator. Masih ada namanya sempoa ya. Nah, sempoa itu merupakan peralatan mekanik pengolahan data. Peralatan mekanik elektronik yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Nah, ini juga bisa kita namakan sebagai misalkan mesin tik ya. Mesin tik itu bisa ya, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Dan yang terakhir adalah peralatan elektronik. Peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Ya, itu mungkin langsung spesifik. Kalau kita ya berarti komputer ya. Pada perkembangan awalnya, yaitu secara natural, dari zaman purba itu, goresan dan gambaran pada batu atau gua. Jadi orang dulu itu menghitung atau proses dalam pengolahan data, menghitung, kalau kita kenal istilahnya dulu dan menghitung, itu pada sebuah batu ya. Pada sebuah batu. Jadi mereka membuat coretan-coretan kecil yang mungkin kalau misalkan dulu bilangan 1 itu dicoret dengan 1 garis, 2 itu berarti 2 garis, 3 garis, yaitu mereka lakukan di batu atau di gua. Nah, kemudian berkembanglah di negara-negara seperti Cina, Mesir, Romawi kuno. Mereka membuat media, jadi medianya adalah berupa lempung dan kertas. Nah, ini perkembangannya. Mereka juga membuat alat ya. Jadi alat itu banyak yang kita kenal sebagai abakus. Ini abakus nih. Atau dalam bahasa Cinanya dinamakan suanpan. Dan mungkin alat yang masih kita sampai sekarang punya adalah jari tangan kita. Nah, di sini kemudian pada abad 17 sampai 18 muncullah tokoh yang namanya John Napier. Dia menggunakan alat hitung namanya Napier-Pons dan slide rule. Secara mekanis itu alat hitung juga muncul dari 1642, yaitu dari Pascal ini, dari Blaise Pascal ya. Kemudian mereka gunakan sebagai difference and analytic engine pada tahun 1830. Nah, jika dilihat dari sisi komputernya, dari secara elektronis itu komputer ada beberapa generasi. Generasi pertama itu adalah generasi yang menggunakan tabung hampa udara. Generasi kedua, tabung hampa udaranya kita ganti menjadi transistor. Sedangkan generasi ketiga itu sudah menggunakan chip dan IC ya. Lalu kemudian chip IC ini sekarang berkembang menjadi mikroprosesor. Beberapa fakta-fakta yang mungkin muncul di lapangan itu terjadi perdebatan apakah mikroprosesor pelopor generasi keempat atau masih generasi ketiga. Itu masih jadi pertanyaan kita semua. Alasan mendukungnya adalah kemampuan mikroprosesor jauh di atas chip pada IC. Lalu alasan menolaknya adalah konsep dasar mikroprosesor itu ya sama dengan chip IC. Tapi nggak ada masalah, karena itu merupakan pendapat saja. Dan beberapa pula ada yang berpendapat bahwa kita sudah memasuki komputer generasi keempat, bahkan kelima. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kita belum beranjak dari generasi ketiga. Ya, jadi ini hanyalah perdebatan antar generasi saja mengenai komputer ya, generasi dari komputer. Kita bahas satu persatu tiap generasi ya. Generasi pertama itu muncul pada tahun 1942 sampai 1959. Nah, pastinya belum tahu, tapi ini diperkirakan sekitar 17 tahun ya. Jadi generasi pertama itu mereka baru saja menemukan ada sebuah alat hitung yang bisa dikerjakan secara elektronik. Dan mereka menggunakan bahan bakunya adalah tabung hampa udara. Jadi fungsinya tabung hampa udara atau vacuum tube ini adalah penguat sinyal. Dan bahan bakunya adalah kaca. Jadi kalian bisa bayangkan zaman dahulu itu ada alat yang sangat besar yang fungsinya untuk menguatkan sinyal dan dia terbuat dari kaca. Berarti kan pasti berat sekali ya. Jadi kelemahannya betul, dah pecah dan cepat panas. Karena ya berisikan bahan baku kaca.
Akan tetapi panas itu dinetralisir oleh mereka dengan komponen pendingin di masa itu ya. Jadi dengan adanya komponen tambahan, maka komputer ini menjadi besar, berat, dan mahal. Besar itu pasti karena tabung hampa udara nggak mungkin kecil. Berat itu ya karena banyak sekali komponen tambahan. Dan mahal ya pasti untuk nilai ekonomis dari beberapa alat yang perlu dirancang pada saat itu ya. Jadi pada tahun 1946, komputer elektronik yang pertama bernama ENIAC. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Bisa dibayangkan ya, ini adalah tabung-tabung vakumnya ya, besar sekali. Dan di sini dituliskan bahwa ada 18.800 tabung hampa udara. Oke? Bobotnya 30 ton, bayangkan itu ya. Panjangnya 30 meter, tingginya 2,4 meter, dan daya listriknya, nah ini 174 kilowatt. Itu orang yang merencanakan pembuatan generasi pertama. Dan pada saat itu memang, ya itu hal yang baru dan apresiasi sangat penuh bagi mereka yang menciptakannya. Nah ini adalah contohnya ya. Contoh dari ENIAC ya, Electronic Numerical Integrator and Calculator Compute. Jadi fungsinya hanya menghitung saja. Menghitung, numerical integrator dan kalkulator. Ya, jadi kalian lihat bayangannya di sini. Mungkin kalau sekarang ini adalah ruang server. Mungkin kalau sekarang, tapi kalau dulu ini adalah satu komputer. Jadi satu saja. Lalu muncul orang yang namanya von Neumann. Dia mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Nah, di sini ada sebuah perkembangan, yaitu ada memori di sini. Jadi satu komputer bisa menyimpan data, kemudian nanti akan diambil lagi bisa. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Pada tahun 1951, UNIVAC pertama atau Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Kalau kita bayangkan, jadi arsitektur von Neumann ini CPU, ya. Kalau tadi itu tanpa memori. Nah, sekarang ada memorinya. Jadi CPU ini dialirkan ke memori untuk menyimpan. Jadi kalau misalkan suatu saat saya butuh, saya bisa mengambil memori yang telah disimpan tadi. Dan kemudian ada input atau output device. Nah, ini salah satu contohnya di tahun 1951 ya, EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, dan UNIVAC, Universal Automatic Computer. Lanjut ke generasi kedua. Nah, generasi kedua ini yang berlangsung sangat singkat, itu hanya 6 tahun. Yaitu dengan adanya transistor. Jadi transistor itu adalah pengganti dari tabung hampa tadi ya, dari vacuum tube-nya ya. Transistor yaitu transfer resistor dengan mempengaruhi daya tahan atau resisten antara 2 dari 3 lapisan, maka daya tahan pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Bahan baku dari transistor ini ada 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Fungsinya sama, masih dalam penguat sinyal. Keunggulannya ya tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas sehingga komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Ya, jadi perkembangannya di 6 tahun ini adalah munculnya pengganti tabung vakumnya. Pada tahun 1960-an, komputer komersial IBM yang memanfaatkan transistor dipasarkan. Namanya adalah IBM 7090. Komputer tersebut dirancang untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan, baik yang bersifat ilmiah maupun komersil. Nah, sudah mulai komersil ya di sini ya. Karena kecepatan dan kemampuannya, IBM 7090 menjadi sangat populer. Komputer generasi kedua lainnya
ada IBM juga, ada NCR, ada Mark IV, dan Honeywell. Jadi ini beberapa perusahaan yang menciptakan dan mengkomersialisasikan untuk komputer generasi kedua. Masuk ke generasi ketiga, yaitu munculnya ada IC ya, yaitu Integrated Circuit. Jadi chip IC. Konsepnya semakin kecil dan semakin murah dari transistor. Nah, di sini IC ini adalah menampung ribuan transistor. Jadi ribuan transistor tadi itu digabung menjadi satu dalam bentuk yang sangat kecil. Silicium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai chip. Berisikan cincin magnetik dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan dan menghasilkan kondisi on atau off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep biner, yaitu 0 atau 1. Pada tiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi. Jadi ada jutaan bit informasi berada dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat-sangat kecil. Tahun 1964 muncul yang dinamakan IBM S360 menjadi komputer pertama yang menggunakan IC. Nah, oke ya, sudah mulai kayak semacam satu lemari di sini ya. Dan pada tahun 1968, PDC 808 memperkenalkan komputer untuk otomatisasi yang pertama, memiliki memori 4 KB dan 8 bit core memory. Nah, ini. Lanjut ke generasi keempat ya, yaitu ada 1971 sampai tidak tahu karena masih ada berbeda pendapat ya. Jadi kita tidak perlu mengambil akhirnya, kita cukup dari awalnya saja. Yaitu ada yang munculnya mikroprosesor. Nah, di sini juga sama, yaitu pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Semakin kecil, kemampuan semakin meningkat dan harga semakin murah. Awal kelahiran komputer personal ya. Awal kelahiran komputer personal. Jadi di generasi keempat ini, komputer personal yang kita namakan sebagai PC itu muncul. Dan pada tahun 1971, Intel Corporation mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. Jadi istilah Apple yang kita kenal sekarang itu ternyata sudah muncul ya, pada generasi keempat awal-awal ini. Ada komputer Apple I. Mikroprosesor dimasukkan pada circuit board komputer, yaitu ada TRS model 80 dengan prosesor Motorola dan Zilog menggunakan RAM 64 KB. Bayangkan ya, zaman dahulu itu baru 64 KB. Sekarang bayangkan sudah sampai ratusan mega, bahkan malah giga. Lalu muncul lagi komputer Apple IIe, jadi salah satu PC yang populer pada tahun 80-an, menggunakan prosesor 6502R serta RAM-nya masih sama ya. Sistem operasinya adalah CP/M 8-bit. Kemudian pengembang Steve Wozniak dan Steve Jobs. Wah, berarti kita tahu fakta lagi bahwa Steve Jobs itu juga berkontribusi dalam pembuatan Apple-nya ya. Kemudian muncul lagi generasi kelima, yaitu dengan VLSI ya, Very Large Scale Integration, mikroprosesor dan semikonduktor. Nah, di sini pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Perusahaan-perusahaan yang pembuat mikroprosesor antara lain ada Intel Corporation, ada Motorola, ada Zilog dan lainnya. Contoh mikroprosesor dari Intel yang dipasarkan ini pada zamannya ya. Ada 4004, 8088 dan sampai yang terakhir itu Pentium. Nah, Pentium. Ada yang tahu nggak ini Pentium? Komputer generasi kelima difokuskan kepada AI, yaitu penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Penggunaan komputer untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan analog tingkah laku manusia. Ya, karena konsep dari artificial intelligence itu adalah kecerdasan seperti manusia. Dan pada masa ini sudah mulai program-program ya, ada bahasa pemrogramannya, yaitu dinamakan Prolog Programming Logic dan LISP atau Lisp Processor.
Menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain, mendengar dan melaksanakan perintah manusia, dapat memilih setumpuk fakta serta menggunakan fakta yang diperlukan, dapat melihat dan mengerti sebuah foto. Nah, pada tahun 1981, IBM mulai mengeluarkan personal computer. Ya, ini bentuknya, sistem operasinya masih MS-DOS 16 bit. Komputer ini sangat populer karena harganya tidak jauh berbeda dengan komputer lain. Teknologinya jauh lebih baik dan tentunya nama besar dari IBM itu sendiri. Kemudian muncul ya, Pentium 4. Ini mulai masuk nih, produksi terbaru Intel Corporation. Diharapkan dapat menutupi segala kelemahan pada produk sebelumnya. Kecepatannya bertambah menjadi 2 GHz. Ya. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan tajam karena sudah menggunakan piksel. Kecepatan memproses, mengirim, dan menerima gambar juga semakin cepat. Dan Pentium 4 ini diproduksi menggunakan teknologi 0,18 mikron. Bentuknya sangat kecil, mengakibatkan daya arus dan tegangan panas yang dikeluarkan semakin kecil. Dan prosesor yang lebih cepat dingin menghasilkan kecepatan megahertz yang lebih tinggi. Lalu kecepatannya ternyata 20 kali lebih cepat daripada Pentium 3. Ini pada saat itu Pentium 4 itu lebih cepat 20 kali. Berarti kita bisa bayangkan komputer awal itu kalau kita ngeklik sekali di sini, mungkin dia akan lama ya prosesnya ya, jalan dulu, kemudian nanti sampai sana mungkin 1 jam, 2 jam, kita tidak tahu seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya kita kenal yang namanya jenis-jenis komputer ya, ada superkomputer, ada mainframe komputer, mini komputer, workstation, microcomputer, personal komputer, notebook atau laptop, personal digital assistant atau palm top, cellular phone, dan tablet PC. Ya, ini adalah superkomputer, contoh IBM SG-White, Cray, etc. mengolah data dalam jumlah sangat banyak, MIS simulasi. Jadi ini adalah komputer-komputer server. Jadi yang dimaksud dari contoh dari superkomputer ini biasanya berada pada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan teknologi tinggi ya. Kemudian mainframe yaitu IBM Z900 digunakan apabila banyak orang sering menggunakan informasi yang sama secara bersamaan. Nah, ini ciri khususnya adalah apabila banyak orang yang sering menggunakan informasi yang sama secara bersamaan. Contohnya apa? Ya berarti telepon, bisa internet, bisa. Ini mainframe, tapi jangan dibayangkan ini seperti laptop komputer ya. Enggak, ini tidak seperti itu. Lalu di sini ada mini komputer, ini contohnya dari IBM AS 400 ya. Lalu ada personal computer, jadi komputer yang punya sendiri ya, atau punya kita sendiri. Ini zaman-zaman dahulu, ini seperti ini personalnya. Dan beda dengan mini komputer ya. Mini komputer itu masih dipakai oleh perusahaan dan tidak diperjualbelikan, apalagi dijadikan personal. Jadi ini masih lingkupnya skop perusahaan. Kalau personal dia sudah punya personal ya sendiri. Lalu laptop, ya, laptop itu mudah dibawa bepergian menggunakan baterai sebagai pengganti listrik. Kita sudah kenal ya. Ada palm top atau PDA, ya. Pen-based computer, kemampuan lebih rendah dari laptop dan desktop. Tapi ya tujuan khususnya hanya untuk sebagai catatan saja, note saja. Nah, jadi ini adalah video pertama mengenai pengantar teknologi informasi.